Mulai ya, Weh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat anak-anak ibu. Ibu ulangi lagi ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, anak-anak ibu ini hadir semua atau ada yang sakit, izin, atau nggak hadir ini? Ada satu nggak hadir, Bu. Siapa? Sapra ya? Iya, Bu, ketua kelas kami, Bu. Sakit. Oh, ya udah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kepada anak Ibu Siti Purnama untuk membawakan doanya, Ibu persilahkan. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada anak Ibu Siti Purnama. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu, apakah anak Ibu masih ingat tentang pelajaran kita pada minggu semalam? Sebelum Ibu menunjuk salah satu dari kalian, siapa yang berani? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Apa itu, Nak? Materi kita pada minggu lalu yaitu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang wajib bagi kita untuk imani. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Dan dikelompokkan menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Udah, Bu. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Sri Rahayu. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu memahami sifat taat, taubat, dan istiqomah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian taat, taubat, dan istiqomah. Yang kedua, siswa dapat menghayati sifat taubat, taat, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan perilaku taat, taubat, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ialah siswa dapat memberikan contoh dan dampak positif sifat taat, taubat, dan istiqomah. Dan yang kelima ialah siswa dapat menceritakan kisah yang berkaitan dengan taat, taubat, dan istiqomah. Nah, adapun taubat yaitu ialah kembali ke jalan Allah setelah melakukan maksiat atau dosa yang besar. Ketika ia bertobat, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taat ialah menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keseriusan dan berada pada jalan yang benar. Sedangkan istiqomah yaitu
selalu taat kepada Allah dan pada jalan yang benar, serta dia bersungguh-sungguh untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu akan memutar video kepada anak-anak Ibu untuk mengamati video tersebut. Nanti Ibu minta salah satu dari kalian untuk memaparkan isi video tersebut. Tarawih. الليل طويل والليل جميل وأنا أمشي وحدي في هذا الطريق. ما هذا؟ أنت جائعة؟ لم تجدي شيئا تأكلينه، أليس كذلك؟ أنا جائع أيضا، وقد اشتريت هذا الطعام بآخر ما تبقى معي من نقود، حلال عليك. هيا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام.
الليل طويل والليل جميل وأنا أمشي وحدي في هذا الطريق. ما هذا؟ أنت جائعة؟ لم تجدي شيئا تأكلينه، أليس كذلك؟ أنا جائع أيضا، وقد اشتريت هذا الطعام بآخر ما تبقى معي من نقود. حلال عليك. هيا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أذان الفجر يؤذن، هل تقوم معي للصلاة؟ الصلاة؟ نعم، نصلي الفجر يا جماعة. ولكن يا ولدي أنا لم أصلي منذ فترة طويلة. باب الله دائما مفتوح لا يغلق أبدا. هيا على الفلاح. هيا بنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة خمر. من أين تأتي؟ إنها تأتي من هذا الرجل. اخرج يا عدو الله. أتدخل بيت الله سكرانا؟ اخرج هيا من هنا. اخرج 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 يا فاسق قاتلك الله. هيا اخرج يا فاسق. لن أخرج. هيا اخرج من هنا. لن أخرج. أنا هنا في بيت الله هيا. ولست في بيوت. أخرج. دعوني دعوني. أنا في بيت الله. سيقتلونه ضربا. دعوه دعوه. أنا هنا في بيت الله ولست في بيوتكم. دعوه فليصلي على جانب وحده. الله أكبر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هيا بنا، لقد انتهت الصلاة. هيا لكي أوصلك إلى منزلك. هيا. لا إله إلا الله. أرأيتم يا من تصلون في المسجد كل الفروض، هل تضمنون لأنفسكم الموت ساجدين بين يدي الله؟ أو على أي حال ستقبضون؟ هذا الرجل الذي ضربتموه وأردتم طرده من رحمة الله أبى الله إلا أن يختار له حسن الخاتمة. ساجد بين يديه، فاتقوا الله، اتقوا الله ولا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. إلهي أتيت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. إلهي أتيت دموعي Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Setelah anak-anak ibu melihat video tadi, apakah anak-anak ibu bisa memberikan komentar atau pengamatan atau kesimpulan tentang video tersebut? Siapa anak ibu yang ingin menyampaikan pengamatan tentang video tadi? Saya, Bu. Ya, kepada anak Ibu Sertika, Ibu persilahkan. Baik, dari video yang saya tonton tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang benar-benar bertaubat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, Bu. Nah, betul kata anak Ibu Sertika. Bagi orang-orang yang ingin bertaubat sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya semuanya. Jadi, di dalam video tadi ada seorang laki-laki, dia melakukan perbuatan maksiat seperti mabuk-mabukan, terus dia ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatannya dan istiqomahnya. Ketika dia diajak sholat ke masjid, dia dihina, disuruh keluar dari masjid, dia tetap ingin melaksanakan sholat dengan ketaatannya, sehingga dia meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Nah, jadi di dalam video tadi kita mendapat pelajaran bahwa ketika kita melakukan sebanyak dosa apapun, ketika kita ingin bertaubat, maka percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengampuni dosa-dosanya kita. Nah, pada anak-anak ibu semuanya, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ayo anak-anak ibu tunjuk tangan, adakah ingin bertanya?
Saya, Bu. Nah, anak Ibu Sartika, persilahkan, Nak. Ya, saya mau bertanya, Bu. Syarat dalam melaksanakan taubat nasuha itu seperti apa, Bu? Nah, terima kasih kepada anak Ibu Sartika. Apakah ada anak-anak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan teman kita Sartika? Ayo, anak-anak Ibu, siapa yang berani menjawab? Nanti Ibu kasih nilai plus. Saya, Bu. Ya, kepada anak Ibu Tita, Ibu persilahkan. Dalam melaksanakan taubat, ada 3 syarat, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat atau dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak akan pernah lagi melakukan dosa tersebut selamanya. Sudah, Bu. Nah, terima kasih kepada anak Ibu Tita. Selanjutnya Ibu ingin membuat 3 kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi 3, yaitu tentang dalil-dalil tentang taubat, taat, dan istiqomah. Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok Husna dan Sartika. Yang kelompok 2 yaitu Siti Purnama dan Sri Rahayu. Dan yang kelompok ketiga yaitu Umi Aida, Syafra, dan Tita. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Kepada anak-anak Ibu dipersilahkan untuk diskusi. Baik, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, apakah semua kelompok sudah siap? Baiklah. Mari kita presentasikan hasil kelompok kalian. Kelompok 1 siapa perwakilan? Ayo, anak-anak Ibu. Saya, Bu. Nah, persilahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dalil yang menjelaskan tentang taubat yang terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terima kasih, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus presentasi kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang perwakilannya? Saya, Bu. Ya, kepada anak Ibu Siti Purnama, persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu dalil tentang taat, di mana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya,
Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Nah, cukup bagus presentasi kelompok 2. Ayo mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang ingin perwakilannya, Nak? Saya, Ayo. Bu. Nah, kepada Anak Umi, Ibu persilahkan. Baik, Bu. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dalil tentang istiqomah yang terdapat pada Al-Quran Surah Yunus pada ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ajibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anna sabilal ladina la ya'lamun. Yang artinya yaitu Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Karena itu istiqomahlah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 89. Baik, Bu. Sudah, Bu. Wah, cukup bagus ya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, adakah anak Ibu yang ingin memberikan kesimpulan pada pelajaran kita? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, kepada Anak Umi, dipersilahkan, Nak, untuk memaparkan kesimpulannya. Ya, jadi yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, taubat adalah membersihkan diri dari perbuatan dosa dan berserah diri kepada Allah ketika sesudah melakukan dosa. Yang kedua yaitu taat adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dilakukan dengan senang hati dan niat yang baik, serta selalu berada di jalan Allah dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa ingin berbuat jahat dan melakukan dosa. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya simpulkan, Bu. Nah, terima kasih kepada anak Ibu Umi Aida. Jadi, taubat, taat, dan istiqomah itu merupakan keterkaitan. Dengan adanya taubat, dia dapat membersihkan diri dari dosa-dosa, dan dengan ketaatan dia dapat menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah, dengan istiqomah kita dapat bertahan atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati dan tanpa adanya beban di dalam kehidupan. Dan dengan adanya taubat, taat, dan istiqomah, itu ialah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu Sri Rahayu, apakah yang dapat anak Ibu sampaikan tentang pelajaran kita pada hari ini, Nak? Jadi dalam melaksanakan taubat ada 3 syarat, yaitu yang pertama meninggalkan perilaku dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua menyesali perbuatan maksiat atau dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak akan pernah lagi melakukan dosa-dosa tersebut selama-lamanya.
Demikian, Bu. Nah, bagus untuk anak Ibu, si Rahayu. Jadi, minggu depan Ibu ingin menyuruh anak-anak Ibu sekalian untuk menghafal ayat tentang taubat, taat, dan istiqomah. Nanti Ibu suruh satu persatu ke depan untuk menghafalkan ayat tersebut ya, Nak. Jangan sampai ada yang nggak hafal. Nah, materi kitab yang akan datang yaitu tentang sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin cukup pelajaran kita pada hari ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.